Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Suhendi, Kepala Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara, menawarkan investasi yang sangat menarik di Kabupaten Banjarnegara, yaitu peternakan sapi terpadu di Desa Tempuran, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Peternakan terpadu ini adalah mempunyai konsep sebagai edukasi, kemudian juga peternakan untuk pengemukan, penghasil susu, serta produk olahannya. Sudah kita kaji bahwa peternakan terpadu ini mempunyai yang sangat menguntungkan. Kemudian dari segi infrastruktur sangat mendukung karena tidak jauh dari jalan raya dan tentunya tidak jauh pula dengan wisata yang ada di Dieng, sehingga sangat mendukung sekali untuk pemasarannya. Lahan yang tersedia untuk peternakan ini adalah seluas 5 hektar yang berada di Tanah Bengkok Desa. Kemudian lahan untuk pakannya adalah seluas 10 hektar yang ada di kawasan perhutani. Nah, ini tentunya bisa kita kerjasamakan. Nilai investasi total adalah 75 miliar lebih untuk investasi ini. Jadi kami kira ini adalah sesuatu yang investasi yang menarik karena belum ada di Dieng ini untuk investasi yang investasi di bidang peternakan ini. Yang kedua yang kami tawarkan adalah pembangunan hotel berkonsep klasik di Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Hotel ini mempunyai konsep klasik, yaitu ada penginapan, ada hotel, ada food court, kemudian penunjang lainnya, tempat rekreasi, fasilitas olahraga atau kebugaran, pasar bisnis, seminar, dan lain-lain. Hotel ini terletak di Kecamatan Klampok yang sangat strategis karena berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga dan tidak jauh dari bandara. Sampai ke bandara hanya 5 menit dan tentunya pemandangannya sangat menarik karena di Kecamatan Klampok ini adalah merupakan kawasan cagar budaya, sehingga bangunan-bangunan kuno ada di sana, peninggalan Belanda. Luasan yang kami tawarkan adalah 6.000 meter persegi dengan nilai investasi 110 miliar rupiah. Kemudian dan sudah kami kaji mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dan ini tentunya investasi ini sangat menarik karena kami sudah berkomitmen dengan kabupaten lain seperti Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga untuk melakukan kerjasama investasi dan kerjasama pariwisata, sehingga kerjasama pariwisata ini akan kita hubungkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang punya objek wisata yang menarik tentunya, sehingga harapannya pengunjung dan konsumen tentunya akan banyak di sini. Untuk perizinan investasi di Banjarnegara akan kami bantu dan akan kami diberi kemudahan. Terlebih sekarang sudah ada OSS RBA dan tentunya akan kami lakukan pendampingan. Tidak sebatas itu, tentunya kami fasilitasi juga dengan kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya pembebasan lahan dan sebagainya. Selamat berinvestasi di Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Banjarnegara, sebuah kabupaten dengan luas mencapai 1070 km persegi, merupakan bagian administratif dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki banyak potensi investasi yang masih sangat perlu untuk ditawarkan kepada para investor. Salah satu peluang investasi yang ditawarkan di sini adalah pembangunan hotel dengan konsep klasik di Kompleks X Kawedanan Purwareja Klampok. Bangunan X Kantor Kawedanan di Kecamatan Purwareja Klampok merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kabupaten Banjarnegara dan merupakan cagar budaya yang harus dijaga kelestariannya. Seperti diketahui bahwa keberadaan Kawedanan pada masa lalu adalah wilayah administrasi pemerintahan yang statusnya berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia Belanda dan berlanjut selama beberapa tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia.
Dilihat secara pemanfaatan, kantor X Kawadanan saat ini hanya dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan yang sifatnya insidental oleh masyarakat, seperti pameran, pertunjukan, perlombaan, atau kegiatan sejenisnya. Melihat kondisi pemanfaatan yang belum secara optimal dilakukan, maka perlu ada upaya lebih lanjut agar terdapat manfaat secara ekonomi yang lebih besar bisa diperoleh baik oleh masyarakat ataupun pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Agus Pramono, Kepala Desa Purwareja, Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan kepedulian yang luar biasa kepada desa kami, sehingga akan dibangun sebuah hotel di sekitar X Kawadanan Purwareja Klampok. Dan sebelum itu mungkin saya akan berkisah tentang X Kawadanan. Ini adalah satu-satunya X Kawadanan yang ada di Kabupaten Banjarnegara dari 5 kawadanan yang ada, yang masih terawat rapi dengan menjaga kelestariannya berupa bangunan dengan bentuk bangunan yang masih utuh. Dan mudah-mudahan nanti dengan berdirinya hotel akan lebih meningkatkan perekonomian di wilayah desa kami, akan lebih menumbuhkan perekonomian di desa kami tentunya, apalagi dengan berdirinya bandara. Semoga program-program ini bisa terlaksana dengan baik. Perlu saya tambahkan bahwa keberadaan X Kawadanan Purwareja Klampok itu sangat strategis, dekat dengan jalan raya, terus ada bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda yang bisa menjadi destinasi wisata tentunya, dan kemudian dekat dengan bandara, dekat dengan Kabupaten Purbalingga, dan dengan Kabupaten Banyumas, sehingga menurut kami ini benar-benar menjadi momen yang tepat untuk berinvestasi di desa kami. Mudah-mudahan dengan berinvestasi di desa kami tentunya bisa lebih meningkatkan perekonomian masyarakat di desa kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat secara kewilayahan, keberadaan Kecamatan Purwareja Klampok memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kota bandara, atau istilah umumnya adalah Aerocity atau Aerotropolis. Hal ini melihat pada rencana pengembangan Bandara Jenderal Besar Sudirman yang berada di Kabupaten Purbalingga sebagai bandara komersial. Ketika terdapat bandara, maka akan ada perkembangan aktivitas masyarakat di sekitarnya, baik untuk tujuan bisnis ataupun non-bisnis. Perkembangan tersebut diprediksi juga terjadi di Kecamatan Purwareja Klampok yang lokasinya berada kurang dari 2 km di arah tenggara dari bandara tersebut. Maka sebagai bentuk respon, perlu mengidentifikasi langkah strategis untuk menangkap peluang yang ada di sana. Berikutnya, melihat secara regulasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Susukan ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri. Kecamatan Susukan sendiri merupakan wilayah kecamatan yang berada bersebelahan di selatan Kecamatan Purwareja Klampok. Adanya ketetapan tersebut merupakan sinyal menarik bahwa ke depan akan ada perkembangan aktivitas bisnis di dalamnya. Perkembangan tersebut akan berkembang pada peningkatan aktivitas perekonomian di wilayah sekitarnya, termasuk di Kecamatan Purwareja Klampok. Wilayah Kecamatan Purwareja Klampok akan mengalami perkembangan seiring berkembangnya kawasan industri di Kecamatan Susukan. Berdasarkan fakta menarik tersebut, dapat dilihat bagaimana potensi perkembangan yang akan terjadi di wilayah Kecamatan Purwareja Klampok ke depannya. Adanya akses udara melalui bandara akan berdampak pada peningkatan aktivitas dan juga kunjungan masyarakat yang berasal dari luar daerah bahkan luar negeri, termasuk peningkatan aktivitas pariwisata. Hal ini melihat realita bahwa Kabupaten Banjarnegara telah memiliki destinasi wisata
yang sudah bertaraf internasional yang banyak diminati oleh wisatawan mancanegara, yaitu kawasan wisata di dataran tinggi Dieng. Setiap tahun, destinasi tersebut telah menjadi salah satu agenda wisata nasional dengan pengunjung dari luar daerah, bahkan wisatawan mancanegara. Salah satu alternatif peluang pemanfaatan yang direkomendasikan adalah dengan mendirikan hotel berbintang di sana, yaitu minimal hotel berbintang 3. Pilihan strategisnya adalah berada di kawasan eks kantor Kawedanan Purwareja Klampok, yang saat ini sebagai cagar budaya belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan yang bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Faktor lain yang mendorong perlunya rencana tersebut adalah melihat data yang ada bahwa di wilayah Kabupaten Banjarnegara sebelah barat belum terdapat penginapan atau hotel berbintang di sana. Adapun konsep pengembangan hotel yang akan didirikan adalah mengangkat konsep bertema klasik atau etnik. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang sedang memfokuskan pengembangan branding di kawasan Kabupaten Banjarnegara sebelah barat sebagai kawasan kota tua. Hal ini melihat potensi banyaknya bangunan bersejarah yang masih berdiri di sana. Adanya pengembangan proyek investasi ini diharapkan akan ada multiplayer effect dalam bentuk peningkatan pendapatan dan partisipasi masyarakat berupa Biro Jasa Pariwisata, Jasa Event Organizer, Supplier Food and Beverage, tenaga kerja, jasa atau bisnis pendukung lainnya. Aspek hukum dan legalitas usaha. Terkait aspek hukum dan legalitas usaha, investor dapat menyelesaikan segala perizinan di kantor tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Banjarnegara dengan segala kemudahan investasi yang ditawarkan. Adanya dukungan layanan perizinan daring melalui pelayanan online single submission atau OSS, menambah kemudahan bagi investor untuk mengurus perizinan dari mana saja tanpa dibatasi wilayah geografi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa jumlah hotel berbintang di Kabupaten Banjarnegara baru sejumlah 1, yaitu Hotel Surya Yuda yang merupakan bagian dari Surya Yuda Park yang lokasinya berada di pusat kota Banjarnegara. Berikut jumlah hotel atau losmen di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan klasifikasinya, bersumber dari Badan Pusat Statistik 2019. Dari sumber yang sama, juga dapat dilihat tren tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten Banjarnegara. Puncak hunian terjadi di bulan Desember dan bulan April. Berikut tingkat penghunian kamar hotel tahun 2018 di Kabupaten Banjarnegara. Jumlah kamar lebih dari 35. Di lain sisi, salah satu sektor ekonomi yang ikut menunjang jasa perhotelan adalah sektor pariwisata. Dilihat secara statistik, data kunjungan wisata ke objek wisata di Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Berikut data jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Banjarnegara. Adanya peluang menarik di sektor jasa perhotelan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk menawarkan proyek investasi pembangunan hotel berkonsep klasik di Kompleks Eks Kawedanan Purwareja Klampok kepada para investor. Adapun konsep yang diusung sebagai bentuk positioning adalah hotel penunjang aktivitas bisnis dan pariwisata di Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya dengan mengusung konsep klasik.
Adapun konsep hotel yang ditawarkan dalam profil investasi ini adalah hotel berbintang 3 dengan jumlah kamar sebanyak 100 kamar, terdiri dari standard room, suite room, dan family room. Fasilitas lain yang ditawarkan adalah meeting room, ballroom, kolam renang, spa, fitness center, restoran, dan juga bar. Sebagai gambaran rencana proyek investasi ini dilakukan dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kerja selama 4 tahun dengan rincian sebagai berikut. Tahun pertama, kesepakatan atau MOU dengan investor. Tahun kedua, proses penyelesaian perizinan dan persiapan usaha oleh investor. Tahun ketiga, proses pendirian atau pembangunan kawasan hotel. Dan tahun keempat, operasionalisasi kegiatan bisnis hotel, aspek keuangan dan kelayakan usaha. Guna merealisasikan proyek investasi ini, dibutuhkan anggaran sebesar Rp19.949.242.497 yang akan digunakan untuk membangun gedung 6 lantai pada luas area lahan secara keseluruhan adalah 12.145 meter persegi. Adapun biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk menjalankan bisnis perhotelan tersebut diperkirakan sebesar Rp5.854.428.497. Adapun perkiraan laba yang bisa diperoleh pada tahun pertama dari operasional tersebut adalah sebesar Rp4.259.556.513 dan terus mengalami kenaikan dengan peningkatan target penjualan sebesar 9% per tahun. Adapun hasil analisis kelayakan dari rencana proyek investasi ini adalah sebagai berikut. Analisis kelayakan dari rencana proyek investasi. Pertama, jenis investasi, present value atau NPV, nilai atau hasil analisis Rp3.528.057.453. Keterangan kelayakan, layak, karena nilai NPV-nya positif. Kedua, internal rate of return atau IRR, nilai atau hasil analisis 14,69%, dinyatakan layak, karena nilai IRR lebih dari nilai discount rate. Yang ketiga, payback period atau PP, nilai atau hasil analisis 5 tahun, 2 bulan, 2 hari. Dinyatakan layak karena nilai payback period kurang dari umur ekonomis investasi. Berdasarkan uraian tersebut, rencana proyek investasi pembangunan hotel berkonsep klasik di kawasan X Kawedanan Purwareja Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, maka dapat disimpulkan bahwa rencana investasi tersebut adalah layak dilaksanakan. Kabupaten Banjarnegara bagian utara merupakan dataran tinggi, di mana daerah tersebut memiliki curah hujan yang bagus, sehingga tanahnya sangat subur. Hal itulah yang menjadikan wilayah ini mempunyai ketersediaan pakan ternak yang melimpah. Tentunya, keadaan yang demikian tidak boleh kita abaikan, karena sangat potensial sebagai pendukung peternakan hewan pemakan tumbuhan seperti sapi. Maka, proyek investasi berupa peternakan sapi adalah salah satu gagasan cemerlang yang patut diperhitungkan.
Lokasi pelaksanaan kajian investasi ini berada di Desa Tempuran, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Letak Desa Tempuran tidak jauh dari kawasan wisata dataran tinggi Dieng sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Luas wilayah Kecamatan Wanayasa adalah 92 km persegi, atau sekitar 8,5% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara. Desa Tempuran terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dengan luas desa berkisar 500 hektar. Desa Tempuran yang memiliki penampang tanah yang sebagian besar berupa peladangan inilah yang menjadikan desa ini juga cocok untuk pertanian sayur. Kondisi ini pula lah yang mendorong mayoritas penduduk 900 kepala keluarga menjadi petani sayuran. Desa ini memiliki pemandangan alam yang indah, juga memiliki sumber air yang muncul di banyak lokasi. Salah satunya berada di depan Balai Desa Tempuran, dengan luas lokasi 2.600 meter persegi. Dari semua keunggulan yang ada, menjadikan dataran tinggi Desa Tempuran Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan menjadi zona investasi peternakan sapi terpadu dengan konsep agroindustri, agrobisnis, serta agrowisata. Untuk profil investasi peternakan sapi terpadu yang mengusung konsep agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata, diperlukan peninjauan aspek hukum dari dua sektor, yaitu sektor peternakan dan sektor pariwisata. Kebijakan usaha peternakan sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah daerah setempat. Secara umum, usaha peternakan yang wajib memiliki izin adalah peternakan yang memelihara minimal 200 ekor sapi potong indukan dan bakalan, atau memiliki sapi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 500 ekor, baik sapi potong dan sapi perah. Secara umum, izin usaha peternakan mencakup beberapa hal, seperti izin prinsip, izin penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, akta perusahaan, izin usaha peternakan, persyaratan pengelola lingkungan, dan NPWP. Kemudian, terkait perizinan dalam bidang usaha pariwisata, yang menangani adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Banjarnegara. Hal tersebut tertuang dalam Regulasi Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non-perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara. Para pelaku usaha, dalam hal ini investor yang berencana akan mengembangkan peternakan sapi di Desa Tempuran, dapat langsung mengurus tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP ke kantor DPM PTSP Kabupaten Banjarnegara. Selain mengajukan permohonan TDUP, juga sekaligus dapat menyelesaikan legalitas perizinan lainnya yang mungkin terkait dengan pengembangan destinasi wisata di Desa Tempuran, seperti izin prinsip penanaman modal, izin usaha penanaman modal, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, izin mendirikan bangunan, serta izin lingkungan. Setelah proses permohonan perizinan terselesaikan dan diperoleh bukti surat izin untuk pengembangan di Desa Tempuran, maka secara umum hal-hal yang terkait dengan perizinan dapat dikatakan layak. Agar pengelolaan usaha tidak berdampak pencemaran, bahkan bermanfaat, perlu perencanaan mengenai pengolahan limbah ternak. Secara umum, perencanaan pengembangan usaha tani berbasis peternakan mengacu konsep zero waste, yakni kotoran atau limbah padat yang dihasilkan oleh ternak akan dijadikan pupuk kompos untuk pertanian dan perkebunan sekitar. Bahkan lebih lanjut, limbah tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk biogas. Dari perhitungan yang dilakukan, diperoleh nilai perkiraan investasi sebesar 39 miliar rupiah.
dengan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Mulai dari persiapan, studi kelayakan dan perizinan, pembelian lahan, pembangunan kandang, pembangunan parkir, serta sarana prasarana, dan lain sebagainya. Proyeksi pendapatan tahunan diperoleh dari beberapa aliran pemasukan yang tergambar pada tabel berikut. Total biaya yang dikeluarkan sebesar 6 miliar rupiah. Dan pada tahun pertama diperoleh proyeksi pendapatan sebesar 11 miliar rupiah. Dengan target pendapatan tiap tahun bertumbuh pada tahun-tahun selanjutnya. Dengan demikian, diperoleh total pendapatan selama masa investasi mencapai 166 miliar rupiah. Berikut adalah tabel perhitungan kelayakan usaha. Dari tabel tersebut, diperoleh net present value sebesar 89 miliar rupiah. Nilai internal rate of return pada proyeksi pengembangan peternakan Desa Tempuran diperoleh sebesar 22,29%. Sehingga usaha ini dapat dikatakan layak dengan payback period selama 3 tahun 11 bulan. Dalam proses pengembangan suatu kawasan investasi, tidak mungkin dilepaskan dari keterlibatan warga masyarakat sekitar. Baik sebagai pelaku aktif maupun pendukung. Dalam fungsinya sebagai faktor peningkat keadaan ekonomi lokal, kawasan investasi ekonomi harus memberikan sumbangsih kepada masyarakat lokal. Sehubungan dengan fasilitas dan infrastruktur di lokasi, Desa Tempuran hanya terletak sekitar 300 meter dari Jalan Raya Kalibening Wanayasa yang sudah terhubung dalam jaringan PLN. Lokasi yang diproyeksikan dalam pengembangan kandang, kantor, agrowisata, dan sebagainya juga sudah terhubung dengan jaringan listrik. Yang menjadi tambahan adalah, bila dibangun sarana prasarana pendukung agrowisata, perlu ditambahkan gardu listrik sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Lokasi juga cukup terjangkau oleh jaringan gas dan bahan bakar. Sehingga kebutuhan bahan bakar untuk operasional mudah terpenuhi. Di sekitar lokasi, terdapat 2 SPBU besar serta puluhan jaringan pengisian bahan bakar kecil. Terdapat juga 1 distributor gas di wilayah Wanayasa. Semua wilayah pengembangan di Desa Tempuran sudah terjangkau sinyal 4G dari berbagai provider yang tersedia di Indonesia. Dengan demikian, permasalahan komunikasi tidak menjadi kendala dalam pembangunan proyek ini. Pasokan air baku berasal dari mata air pegunungan. Jaringan PDAM belum menjangkau wilayah ini. Bila kebutuhan air baku untuk operasional melebihi jumlah pasokan mata air pegunungan existing, maka diperlukan adanya penambahan sumur bor supaya tidak mengganggu pasokan air baku untuk warga sekitar. Lokasi pengembangan terletak di tepi jalan provinsi penghubung Wanayasa Kalibening. Jarak masuk hanya sekitar 300 meter dengan jalanan aspal yang perlu sedikit peningkatan. Lokasi pengembangan dihubungkan dengan jalan tanah selebar 4 meter yang dapat dilalui kendaraan ringan. Perlu dilakukan peningkatan jaringan jalan dalam kawasan bila lokasi ini benar-benar akan dikembangkan. Berdasarkan kajian yang disampaikan,
dapat dinyatakan bahwa proyek investasi peternakan sapi terpadu Kabupaten Banjarnegara layak untuk direalisasikan. Data statistik produksi ternak besar, kesediaan iklim dan geografi, ketersediaan lahan, dan ketersediaan sumber daya manusia menunjukkan bahwa Desa Tempuran dapat dioptimalkan untuk wilayah pengembangan investasi peternakan sapi terpadu. Kami mendukung dan menyambut baik adanya investasi peternakan sapi terpadu di desa kami. Harapan kami sebagai warga masyarakat Desa Tempuran dengan diadakannya investasi peternakan sapi terpadu, maka ekonomi masyarakat kami akan lebih baik dari yang sekarang, dan terutama yaitu membuka lapangan kerja yang terbanyak bagi pemuda-pemuda di desa kami. Ya, dampak positif dengan adanya investasi peternakan sapi terpadu yaitu untuk meningkatkan pertama ekonomi di masyarakat kami lebih baik, penghasilannya lebih baik, serta dapat meningkatkan yaitu kualitas hidup di keluarga masyarakat kami. Ya, selain itu dampak positif yang lain adalah dapat meningkatkan yaitu pariwisata di desa kami, terutama di pemandian air panas kami yang dulunya yaitu hanya masyarakat lokal dan masyarakat terdekat. Dengan adanya pembangunan tersebut, maka insya Allah pendatang-pendatang dari kota lain yang akan masuk ke pariwisata Desa Tempuran kami lebih banyak. Ya, juga selain itu di desa kami yaitu ada para layang yang terbaru. Mudah-mudahan dengan adanya investasi peternakan tersebut maka dapat meningkatkan para layang yang baru-baru kali ini diadakan. Maka para layang tersebut akan meningkatkan yaitu para pendatang. Peternakan sapi terpadu ini sebenarnya sejalan dengan budaya kami yaitu beternak sapi, karena didukung dengan adanya sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya adalah tanah yang subur untuk pakan ternak, air yang banyak, rumput tumbuh subur di desa kami. Mudah-mudahan rencana ini segera terwujud untuk menjadikan keberkahan di masyarakat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.